Ibu, jadi kami kebetulan tadi ini kan sedang mengurus kegiatan juga di kantor, jadi ada kegiatan yang kaitannya dengan cagar budaya. Jumpa lagi Sederek Budaya dengan kami Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga Bidang Kebudayaan. Saya Wasis Andribo selaku Kepala Bidang Pembinaan Kebudayaan. Ini luar biasa karena kita pagi siang hari ini bisa silaturahmi dengan budayawan, pegiat seni, bahkan Ibu Kepala Desa Telahap Kidul nggih. Ya, baik. Ya, salam budaya lestari. Siap. Kita mulai dulu mungkin dari yang terdekat Bapak ini, Pak Kus ya, Pak. Kita mau dikenalan dulu dengan pemirsa Sederek Budaya. Silakan, Pak. Terima kasih kepada Bapak yang sudah memberikan waktu kepada kami untuk sedikit memperkenalkan nama saya Gus Dali. Untuk posisi saya di desa sebagai Kadus 3 dan kami ikut memprakarsai dan ikut memperjuangkan untuk bidang budaya, karena bagaimanapun di desa harus ada yang berani memperjuangkan demi keutuhan dan pelestarian budaya. Ya, betul. Mungkin demikian Pak ya. Terima kasih Pak Ghazali. Nah, berikutnya kita akan dengarkan Sederek Budaya dari langsung ini budayawannya, pegiat budaya. Monggo disilakan Pak, perkenalan dulu Pak. Oke, terima kasih waktunya. Kami atas nama Suwanto selaku Ketua Grup Genjring Al-Barokah Dusun Sawangan Desa Telahap Kidul, yang sementara ini kami selaku ketua yang sedang melaksanakan ataupun saya sendiri akan melestarikan budaya di desa kami yang dari dulu sudah vakum. Alhamdulillah dari tanggal 2 Februari 2018 kami pakaikan kembali. Alhamdulillah sampai sekarang sudah berjalan, sampai seringkali kami selaku ketua mengikuti undangan dari kecamatan ataupun dari kabupaten. Insya Allah kami siap untuk menghibur atau melestarikan budaya di desa kami, yaitu Grup Genjring, yang insya Allah kami sendiri akan siap melaksanakan apapun tugas dari desa selaku kami selaku ketua. Insya Allah siap, mau diangkatkan kemana saja insya Allah kami siap setia untuk melestarikan budaya di desa kami. Baik, oke. Sederek Budaya, sebelum kita dengarkan lebih jauh tentang capaian-capaian atau mungkin apa yang sudah dilakukan Sederek Budaya ini di Telahap Kidul, kita dulu perkenalan dari Ibu Kepala Desa, Bu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami saya Kustiri, Kepala Desa Telahap Kidul, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Oke, terima kasih Ibu. Nanti ngobrolnya lebih lanjut ya Bu ya. Nah, sekarang kita dengarkan dulu, kalau tadi dari Pak Kus, sekarang coba dari Bapak dulu. Kira-kira yang sudah dikerjakan atau capaian lah, apa yang sudah dilakukan, jenis-jenis kesenian atau budaya yang sudah dikembangkan apa saja Pak itu Pak? Kalau di wilayah kami sendiri, kami mengembangkan yaitu jenis rebana atau Rebana, terus ini saya sedang mengembangkan Grup Genjring. Nantinya insya Allah saja ke depannya akan saya membangkitkan budaya lagi, yaitu santren. Oh, santren yang selama ini juga sudah vakum. Mungkin ke depannya nanti kalau ada sudah generasi penerus saya ada yang melanjutkan titah perilaku saya, nanti akan saya bangkitkan kembali untuk santren. Baik, ini saya tertarik santren ini Pak. Kalau yang hadroh mungkin kita sering ya mendengar. Nah, ini ada kekhasan Sederek Budaya. Jadi di Telahap Kidul itu disampaikan ada yang namanya santren. Itu sebenarnya kayak apa sih Pak santren itu Pak? Sebenarnya itu sholawat ya, tapi di situ ada musiknya yang agak lain, itu ditambah kendang. Ada kendangnya. Sebenarnya sama seperti rebana, tapi itu tambahnya adalah kendang. Baik, nah itu biasanya Bapak, itu kan ada kekhasan misalnya gini,
kalau kami sempat bermain di daerah Tajuk atau Grantung itu kan ada juga selawatan gitu. Tapi ada kekhasan sebuah rebana besar yang kita sebut kesenian Braille. Lah kalau di sini mungkin khasnya apa Pak? Apa berupa rebana besar itu. rebana besar seperti itu juga gitu. Rebana besar. Begitu. Iya. Dan terkait kalau di sana kan lirik-liriknya itu menceritakan tentang apa namanya sejarah kehidupan manusia mulai dari kandungan sampai dan lain. Kalau di sini ini kira-kira hal seperti itu atau ada yang khas gitu dari santren itu? Sebenarnya sama. Sebenarnya itu sejarah dari orang melahirkan dari awal nikah itu sebenarnya sudah ada. Sampai meninggal sampai penguburan sampai begitu. 1000 hariannya itu semua ada di situ. Menggunakan bahasa apa Pak itu kalau Bahasanya bahasa Arab. Arab ya, Arab ada juga Arab. Mungkin ada sedikit yang Jawa juga Jawa, Jawa juga. Jawa, Jadi betul ya itu. Itu yang biasanya dilakukan kalau di tempat-tempat lain itu kan justru kesepuan ya. Kalau yang Braille itu kalau yang kami tahu Braille itu banyaknya yang kesepuan putri ya, yang Mbah Putri itu pada itu. Kalau di daerah itu ada yang juga ngelek juga kan kayak selawatan juga lah itu kakung biasanya kalau yang ngelek. Nah kalau di sini ada khas itu apa enggak? Laki-laki. Jadi cuma kesepuan begitu ya. Memang harus sepuh atau memang regenerasi sedang proses ini Pak? Seperti begini, sebenarnya sepuh atau muda itu bisa saja. Oh bisa saja, jadi tidak harus. Karena yang menarik, yang mau itu orang yang. Oh iya, siap. Jadi yang muda nanti saya alihkan ke kedepannya dulu. Oh iya. Nanti santren. Sepuh tinggal melanjutkan ke depannya. Saya sangat tertarik santren ini. Kalau di santren ini yang masih istilahnya eksis atau masih ada sini banyak atau beberapa grup yang masih terdapat di desa ini? Sebenarnya di sini ada 2 grup. Oh, 2 grup yang masih utama itu santren. Tapi semuanya lagi vakum. Sedang vakum ya karena kondisi ya. Jadi karena kondisinya. Tapi kita yakin karena membaik ini berkat dibimbing Bu Kades juga nanti bisa bangkit lagi santren. Mohon doanya saja. Siap, Oke, terima kasih. Kami senang sekali karena mendengar lagi ini sederek budaya ada satu kekhasan istilah santren. Nah itu, jadi mungkin kita bisa data untuk dokumen-dokumen kami di kebudayaan. Oke, kita potong dulu ya Pak ya. Kita coba ke Pak Kusdali dulu. Kalau Pak Kusdali mungkin lain lagi ya. Jadi kalau Pak Kusdali mengembangkan apa ini Pak? Kalau Pak Kusdali ini. Ya, terima kasih Bapak untuk coba kita berpikir dari tinggalan para leluhur. Memang kita hanya sifatnya melestarikan lah. Melestarikan dari sesuatu yang sudah ada. Itu memang ada beberapa dan alhamdulillah sebenarnya di Terapi Kidul ini masih kental dengan seni budayanya Pak. Sebenarnya ya baik secara pengrawit itu seniman itu juga dapat dikatakan kental di sini. Terus sampai dengan pedalangan. Pedalangan wayang itu saat itu sampai 7 orang di Terapi Kidul. Sampai jumlah 7 orang. Biasa ya. Terus sekarang ini untuk tahun-tahun ini sebenarnya lagi sedikit kelangan karena dari yang 7 itu sudah almarhum dan ini kemarin berarti 1 tahun yang lalu bukan kita mencoba menggali potensi dalang itu sempat ditampilkan 1 malam 3 dalang itu juga pengrawitnya dari lokal dalangnya juga lokal terus yang lain kita mengarah ke campur sari juga ada. Terus sampai dengan kayak kemarin 17 Agustus tanggal kemerdekaan Republik Indonesia itu juga sudah berjalan 7 tahun dari kita mencoba mempertimbangkan antara event-event yang sifatnya nyun sewu nih untuk kegiatan resepsi itu hiburannya dangdut nasional karena kita punya pemikiran kepengin melestarikan budaya Jawa itu, maka alhamdulillah ini sudah berjalan 7 tahun. Sekalipun ini acaranya hanya tahunan, bisa bertahan untuk menayangkan ketoprak. Oh ini juga ada satu. Kayak kemarin juga ini pas kebetulan karena di sini sebagai punggawaning desa
perempuan, kades, maka kita mencoba untuk mencari narasi yang sesuai dengan ini kepribadian kades, membawakan pemerintahan Desa Terapitul menggunakan lakon Tribuana Tunggal Dewi. Oh iya, sudah itu lakon kemarin memang ya. Itu Itu yang ketoprak. Terus yang sebenarnya masih dalam pemikiran kami ini juga sebenarnya acara rutinan, tapi sudah beberapa tahun ya dapat dikatakan ini hilang. vakum lah ya ini. Berarti semenjak lurah Mbah Trinarja sebentar yuk. Pak Tarjo ya, yang acara kita punya ritual itu, acara ritual untuk permohonan air itu ngiring kucing ya, pengantin kucing apa ya? Iya betul lah. Itu ya. terjadi apabila masyarakat petani itu sudah ya nyun sewune kekurangan air. Baik. Iya itu dari tokoh agama, tokoh budaya sampai dengan pemerintah itu bersatu padu mengadakan acara ritual itu permohonan air ngiring kucing. Nah ini juga berkaitan dengan itu sebenarnya kayak di desa kita punya destinasi wisata desa. Sebenarnya juga ingin menggandeng ke sana, mensinergikan, namun ya mudah-mudahan lah. Ini nanti dukungan dari Bu Kades untuk tahun-tahun ke depan bisa menyatukan seni budaya bahkan mungkin potensi-potensi yang lain untuk bisa menjadi kesatuan Desa Telagu itu lebih maju. Baik ya. Ini kami tertarik sekali kalau tadi Sintren ini yang pengantin kucing ini ya. Jadi ini juga nampaknya belum banyak diangkat ya Pak. Jadi untuk kalau kami mengenal itu tradisi ujungan Bu, ujungan juga untuk meminta hujan. Itu kami di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga pernah merevitalisasi kesenian tradisional ujungan Bu. Iya, jadi di tahun 2012. Setelah ini kami dapat masukan lagi ada pengantin kucing. Coba nanti kalau itu ini gimana Pak, boleh cerita sedikit mengenai pengantin kucing? Kalau untuk kegiatannya itu tetap kalau apa ya sebagai mediasi memang kucingnya. Mediasinya kucing, terus untuk acaranya tetap nanti ya ritual lah, permohonan, selamatan, mungkin doa-doa dari tokoh adat, terus dilakukan di sumber mata air. Mata air berarti harus dekat dengan mata air ya. Jadi tidak sembarang tempat ya Bu ya. Biasanya di sini Curug Sipane. Ada istilah dari budaya namanya Curug Sipane. Baik ya. Nah sebenarnya kalau nanti akan diangkat sebagai sebuah pertunjukan acara tahunan sih, ya ini sebagai gambaran saja sih, tidak harus di Curug Sipane. Kemungkinan bisa dilaksanakan di Curug Sumba karena di situ sebagai sumber wisata untuk mengeksplor sumber bayunya juga memang di situ sebagai sumber bayu. Ini ngomong-ngomong saya justru tertarik kucingnya bukan perannya Pak itu. Apakah kucingnya didandanin atau mungkin kucingnya itu hanya dibawa diiring atau mungkin diperlakukan bagaimana gitu? Mungkin jelaskan Pak, ini yang bikin sederek budaya tertarik itunya Pak. Kalau masalah tempat itu mungkin bisa yang curug-curug itu ya, tapi kalau yang ini kan mungkin orang belum dengar ya. Betul, kucingnya mau apa digendong, apa disuruh jalan, kan dicerita Pak ini Pak coba. Makasih. Untuk kucingnya itu memang didandani. Ya betul. Pilihan kucingnya. Terus itu nanti ditandu. Ada harus kucing gimana apa enggak Pak? Ritual ya Bu ya. Salah sih yang hitam semua. Yang hitam, itu dia Ibu apa itu. Makasih. Kemarin ada yang sempat dibicarakan itu. Hitam semua ya Pak ya. Didandani, ditandu, terus sampainya di lokasi dimandikan. Gitu ya. Terus di lokasi itu juga ada cara ya nyun sewu ini berarti kita syukuran lah. Iya, semacam potong kambing, selamatan di sana itu nanti makan bareng-bareng di lokasi itu juga sebagai kegiatannya. Terus untuk iring-iringannya itu biasanya semua warga masyarakat ikut ngiring, baik tokoh agama, tokoh budaya, pemerintah desa, masyarakat ngiring. Juga diiringi santrennya. Itu dia jadi kolaborasi itu ya. Kolaborasi. Oke, wah luar biasa. Secara budaya
ternyata kalau kita kaji dari desa ke desa, kita bisa mendapatkan banyak sekali hal-hal yang kaitannya kesenian yang tradisi. Ya. Nah ini untuk lebih mantap, kita juga akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Kades, karena kita bangga Bu, jadi ada kesenian yang masih dipertahankan, ada ritual seperti ini. Nah dari Ibu mungkin bisa menyampaikan istilahnya peran desa sejauh mana, kemudian dari kegiatan itu mungkin pengalaman yang sudah dulu ada prestasi-prestasi Bu, misalkan kesenian di sini ini pernah mendapatkan penghargaan apa begitu Bu. Monggo Ibu silahkan. Terima kasih. Tentu saja kami pemerintah desa sangat bangga, kemudian sangat mendukung untuk semua kegiatan baik budaya maupun olahraga dan lain sebagainya, terutama di bidang seni. Insya Allah juga kami sangat mendukung, dan memang kami sedang berencana selalu membahas, menggagas kemasan apa ini yang akan kita keluarkan, karena di desa kita itu ternyata sangat banyak bibit-bibit seni dan budayanya itu sangat banyak, seperti yang disebutkan Pak Kadus tadi, semuanya ada tapi belum ada kemasan. Nah ini berkaitan dengan desa wisata, karena kita di wilayah Kecamatan Karangreja kan zonanya wisata. Ini kalau di Serang kita sudah mengenal sangat baik lah seperti itu kemasannya. Kemudian kami secara alam mungkin tidak sebesar di Serang, makanya kami mencoba kita wisata budaya. Mungkin tidak hanya disajikan di desa kita, tapi mungkin nanti kebutuhan peran seni kita di masing-masing wisata di desa lainnya, sekecamatan Karangreja bisa kita ikut berperan di sana, seperti itu. Seperti kemarin Agustusan kita coba kita hidupkan lagi lah ketoprak, karena selama ini sudah vakum tidak tampil. Kami mencoba dari perangkat desa, kita main bareng-bareng, kita tanggap sendiri, main sendiri. Luar biasa ya Bu ya. Alhamdulillah masyarakat itu sampai selesai nontonnya. Jadi begitu ya, antusias, karena mungkin ini sudah haus hiburan yang bersifat tradisi. Kalau organ dan lain sebagainya sudah biasa di mana-mana ada, dan ini mungkin di Kecamatan Karangreja khususnya juga mungkin baru kita yang punya. Kita cobalah gali, kebetulan juga teman-teman ikut minta untuk kita tampil, namun memang ketoprak ini butuh biaya yang besar untuk satu kali tampil, sehingga ya kami sampaikan ini tidak murah kayak gitu. Ini mahalnya itu karena pemainnya itu lebih dari 50. Ada penayak, ada pemain, ada tukang kentong, tukang kerek kayak gitu kan, itu perannya masing-masing, sehingga memang butuh banyak pemain seperti itu. Nah terkait tadi yang sudah ada pencapaiannya gimana Bu? Apa pernah ada perhatian dari berbagai pihak lah ya? Mungkin pernah ada Bu yang terkait kebudayaan itu Bu? Kemarin dari perangkat juga, unsur perangkat ikut lomba tutur tulis. Nah itu dia, tutur tulis dari budaya dan sobat semua pemirsa. Jadi memang sebenarnya potensi itu ada, hanya mungkin tergali dan istilahnya untuk fasilitasi ke sana yang mungkin perlu kita tingkatkan. Jadi Ibu begini, beserta Bapak Ibu semuanya budayawan. Jadi pemerintah Kabupaten Purbalingga juga sekarang inilah ya, kita kan sedang harapannya ada branding lah. Jadi istilahnya ada kekhasan. Karena apa? Seperti kita ketahui bahwa kebudayaan kesenian di Banyumas itu kan sebaran Bu. Jadi hampir rata-rata mirip. Jadi mirip-mirip. Contoh tadi disampaikan kegiatan salawatan ya, kesenian salawatan ada juga yang berbentuk brain, ada yang berbentuk ngelik, ada yang berbentuk selawatan santren lah, itu berbagai yang mirip-mirip seperti itu. Apalagi ini di satu kawasan di Banyumas itu juga mirip-mirip gitu. Jadi seperti ebek juga ya, ebek kan kuda lumping, ebek, jadilan itu kan sama cuman ada kekhasan Bu. Jadi misalkan di Banyumas pun kan ada ebek juga, di Purbalingga ada. Cuma sederet budaya yang perlu kita sebenarnya gali, itu kita eksplorasi adalah khasnya. Jadi khasnya boleh itu sama ebek, tetapi khasnya dari ebek. Dan kita senang sekali tadi kayak selawatan mungkin khasnya di santrennya ya, dengan istilah santren. Kemudian ada ritual didukung dari pemerintah desa bersama Ibu Kades ini, memang ada perhatian khusus lah ke arah sana. Karena begini Bapak Ibu semuanya, perlu ketahui bahwasanya
kebudayaan itu karakter ya Bu, Iya, setuju iya. mungkin ya Iya. Bapak setuju. Jadi kita ingin karakter bangsa Indonesia khususnya di Purbalingga dan lebih khusus di Lahap gitu. Ini adalah arah menuju ke pembentukan karakter bangsa gitu Ibu ya. Jadi senang sekali Sederek Budaya. Nampaknya kita sudah banyak mendengar ya, walaupun dalam beberapa saat dari unsur budayawan, seniman ini terkait seni tradisional yang ada. Juga langsung tadi disampaikan oleh Ibu Kades kaitannya dengan peran dan juga tentang pencapaian-pencapaian yang sudah diperoleh kesenian kebudayaan di Lahap gitu. Ngapunten Bapak, Siap. bisa nambah? Boleh, silakan ya. Ini juga masih ada satu ini sebenarnya sudah sempat. Ya ini hilang berarti. Oh begitu ya. Itu santri suara. Ini juga lagi santri suara. Gimana Santri Pak? suara Boleh diceritakan, itu sebenarnya bakunya sama dengan santren. Pak? Bakunya sama dengan santren, tapi kalau santren itu kan alatnya ceper ya. Kalau santri suara itu istilahnya kayak kendang setugel lah. Oh iya, mungkin iya ya kayak kendang kadang-kadang- setunggal, cuma emang dirangkipi dengan kendang juga. Mungkin hampir kayak ketepung ya Pak ya. Iya. Kayak ketepung Iya, tapi iya. ketepung tradisional Iya, lah, iya. bukan ketepung yang untuk modern Terus gitu. Ya. ada satu lagi yang pakai yang itu apa gumeng apa ya? Ting tung ting tung itu. Oh ya, Itu. yang wilayahnya terbatas itu juga Iya. ada di sini ya. Itu untuk notasinya apa ya? Lirik Jawa. Tapi untuk lirik vokalnya itu juga Jawa. Jadi cara gampangannya tembung Jawa di nada Islamkan, diislamkan, ada- tapi tetap nganggo pakai nada-nada Jawa. Oke, gitu berarti itu Iya, ada santri ada perpaduan, suara itu. santri suara. Itu juga sudah nggak jalan lagi itu. Sebenarnya itu juga ada keunikannya di situ dan biasanya itu digunakan acara untuk lek-lekan. Ya. Umpamanya ada perlon, ada hajatan. Hajatan itu, ya, Pak. iya, malamnya dilanjutkan gelar itu ya, iya, dengan santri suara. itu juga ada di sini dulu itu. Santri Sekarang suara ini mungkin perlu kita iya atur itu. lagi ya. Iya, Baik, iya. Mungkin Senang demikian Pak. sekali ya, jadi senang Iya. sekali kami di bidang kebudayaan dapat berbagai informasi Bu. Jadi untuk Sederek Budaya ini makanya kita bersama-sama komitmen lah ya Bu Iya, untuk insya Allah. cinta dan sayang akan budaya kita ya sebagai wujud untuk melestarikan kearifan lokal gitu. Tapi ada baiknya Sederek Budaya kita dengarkan dulu, mungkin ada semacam statement akhir untuk dari Bu Kades tentang resum tadi lah pembicaraan gimana monggo Bu, mungkin Terima beberapa. kasih. Kami berharap seni budaya ini tidak hanya kita yang sepuh, Siap. tapi mengakar ke generasi muda. Karena itu sebagai penangkal radikalisme Itu dia, dari iya. berbagai Itu dia. macam masalah Betul, sosial. betul, Mungkin betul, nanti Bu. terwadahi ke depan kami Betul, punya Bu. konsep merdesa. Iya, nah ini lagi Nggih, konsep merdesa itu kita kembalikan kearifan lokal desa, marwahnya desa marwahnya desa. untuk membangun generasi Iya, muda begitu. baik. Terima kasih Bu, ini statement akhir yang saya kira cukup dalam artinya maknanya. Jadi dengan mengusung merdesa tadi semoga apa yang diharapkan, apa yang diinginkan ya untuk pembentukan karakter melalui kebudayaan bisa tercapai. Amin. Gitu. Amin. Nampaknya Sederek Budaya kita udah banyak berbicara. Ini kita akan lanjut dengan nanti kami ada bantuan dari pemerintah Kabupaten Purbalingga sih Bu, hanya membantu nanti ada penyerahan satu set alat hadroh. Jadi ini mungkin juga kita sebagai wujud sedikit perhatian lah dari pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk yang nguri-nguri lah kebudayaan yang ada di daerah. Nanti kita sambung lagi kita di momen penyerahan itu ya Bu. Baik. Nanti kayaknya ketemu dengan ini juga ya ibu-ibu atau mungkin yang Iya, dari ada pelaku seninya. Nah, Iya. kita tunggu ya Sederek Budaya. Kita akhiri dulu yang untuk sesi kita. Terima kasih Bu Sama-sama. Kades, terima kasih Pak Wali, terima kasih Pak Baik, Agus. terima Ini kasih. sudah memberikan banyak wacana untuk kita dan informatif sekali. Sederek Budaya, kita akhiri dulu untuk sesi ini. Ya. Salam budaya Lestari. lestari. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Ibu. Ini kita mau buka tes lagi nih. Kayaknya asik banget Bu ngobrol ini terkait. Nah ini
Bicara masalah pelaku seni, kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga ini perkenalkan ya Bu, saya Kabit Budayaannya, jadi yang berkaitan dengan budaya. Nah ini sederek budaya. Kali ini kita silaturahmi dengan ibu-ibu. Ini langsung pegiatnya ya, pegiat seni. Ini seni apa Bu? Genjering ya, yang benar genjering ya. Nah, genjering. Sudah berapa lama Bu ini kesenian ini? 5 tahun. Wih, sudah 5 tahun ya, lama ya. Nah ini terkait genjering ini awal-awalnya itu memang inisiatif Ibu apa ada yang dari pelopor yang ini Bu, kalau boleh cerita yang mengawali begitu ini? Ya ada. Kaye. Oh, makanya di sini Pak, coba. Nah ini monggo, ternyata ini makanya juga yang mempelopori ini ya, pelopori Dinas di sini. Nah, Kebetulan sih kami punya 2 kelompok. Oh, 2 kelompok Iya, Ibu, satu ya? di dusun 1, satu di dusun 2. oh gitu, siap. Nah ini bagus sekali Ibu, kami terima kasih sekali Nggih, karena ibu sudah istilah giat untuk menguri lah kesenian desa, karena ini kan memajukan desa juga Bu. Jadi yang namanya pemajuan desa itu tidak sekedar berupa fisik bangunan atau mungkin ini juga kaitannya kebudayaan, karena kita yakin dan percaya bahwa kebudayaan itu juga merupakan salah satu pendukung untuk karakter ya, karakter kepribadian kita bangsa Indonesia ya. Nah ini hari ini Ibu sudah mendengarkan cerita Ibu, ini masih rutin latihan kan? Ini dari pemerintah Kabupaten Purbalingga, ada ya istilahnya perhatian lah, apresiasi, ada bantuan berupa 1 set alat hadroh ya. Monggo ini dari Kabupaten Purbalingga, ini monggo bisa di sini kita buka bersama, kita saksikan isinya di sini. Jadi ini Ibu, ini simbolis alatnya dibuka dulu nggak apa-apa, monggo pakai gunting atau apa nggak apa-apa. Nah dari sini, mari kita potong aja. Oke, nah mari coba kita buka. Nah ini kan alatnya ya. Coba diperlihatkan sini. Ini ada yang namanya habis chefnya juga ini besar, kemudian tumpuk pinggang. Nah ini simbolisnya kita kasihkan Ibu dulu, Bu Kades. Bismillahirrahmanirrahim, mewakili pemerintah Kabupaten Purbalingga, saya Bu Bupati ini menyampaikan alat hadroh 1 set. Ini tumpuk pinggang, semoga bisa bermanfaat Ibu untuk berlatih Ibu juga. Nah ini Purbalingga maju, Desa Telahap itu jaya. Salam budaya lestari. Ibu kasih. Semoga berkah bermanfaat. Amin. Terima kasih. Langsung kegiatannya dan bersama-sama kita dukunglah pemerintah untuk memajukan kebudayaan. Insyaallah. Kalau ke Purbalingga boleh mampir ke kantor kami. Siap. Gitu. Oke, sedikit budaya, nampaknya perjalanan kita sudah berakhir hari ini, tapi next time mungkin lain waktu kita bisa untuk silaturahmi lagi ya, ketemu lagi untuk para pegiat seni. Terima kasih, ini kru yang bertugas hari ini ada Pak Agung dan Mbak Vinda bisa bersama-sama untuk mendukung kegiatan ini. Terima kasih semuanya, saya mohon diri sekalian ya Bu. Terima kasih Bapak.